Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-8, Model Refleksi 4C, Modul 2.3. Coaching untuk Supervisi Akademik. Praktik coaching untuk supervisi akademik, disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Refleksi diri model 4C dalam praktik coaching untuk supervisi akademik terdiri dari 1. Connection, 2. Clarity, 3. Challenge, 4. Celebration. Satu. Koneksi. Menurut saya hal yang pertama kali harus dilakukan dalam coaching untuk supervisi akademik adalah membentuk hubungan yang kuat antara coach dan coache. Koneksi yang baik akan memungkinkan coache merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbagi pengalaman dan masalah akademik yang dihadapi. Dalam proses coaching, coach harus membantu coache untuk tetap fokus pada tujuan dan tugas akademik yang harus dicapai. Coach harus membantu coache memprioritaskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan menetapkan target yang spesifik dan realistis. Dalam coaching untuk supervisi akademik, coach harus menjadi fasilitator dalam membantu coache mengembangkan kemampuan dan keterampilan akademiknya. Coach harus memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan coache untuk mencapai tujuannya, seperti membantu coache memperluas literatur, mengembangkan potensi diri. 2. Ketegasan. Ketegasan dalam coaching akan membantu coache lebih fokus pada tujuan dan tindakan yang harus dilakukan. Coach harus membantu coache mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, dan menyusun rencana tindakan yang konkret. Dalam coaching untuk supervisi akademik, penting bagi coach untuk memahami dan menerima perasaan, pikiran, dan pengalaman coache. Coach harus mengakui bahwa coache memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang unik, serta memahami tantangan atau kendala yang dihadapi coache dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Setelah mengakui perasaan dan pengalaman coache, coach harus memahami perspektif coache secara lebih dalam. Coach harus membantu coache untuk memahami tantangan atau kendala yang dihadapinya, dan membantu coache untuk mengidentifikasi sumber daya dan solusi yang mungkin ada untuk mengatasinya. Setelah memahami perspektif coache, coach harus membantu coache untuk mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan atau kendala yang dihadapinya. Coach harus membantu coache untuk mengembangkan rencana tindakan yang spesifik, realistis, dan dapat diukur, serta membantu coache dalam menjalankan rencana tersebut. 3. Tantangan. Tantangan yang saya hadapi sebagai coach dalam praktik supervisi akademik adalah keterampilan berkomunikasi yang baik dan menghadirkan kesadaran penuh untuk menjadi pendengar yang baik dalam memotivasi coache. Selama proses coaching, sebagai coach saya harus memotivasi coache untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan coache. Coach harus membantu coache melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan. 4. Perayaan. Setelah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai coach saya harus mengapresiasi pencapaian coache dan merayakan keberhasilan tersebut. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri coache dan memotivasi untuk terus mengembangkan diri. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.